Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Zaki Putra Navantara dari jurusan Antropologi Budaya Universitas Gadjah Mada tahun 2024. Di sini saya akan membuat video mengenai pengangkatan tradisi untuk memperkenalkan tradisi bau nyale dari Lombok sebagai suatu tugas mata kuliah dari pengantar ilmu budaya Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Baik, di sini saya mau memperkenalkan tradisi bau nyale sebab karena saya rasa bahwasannya di daerah Lombok sendiri merupakan sebuah daerah yang sudah dikenal oleh banyak sekali masyarakat luas. Bagaimanapun, di Lombok sekarang sudah menjadi sebuah tempat bagi sirkuit balapan, yaitu sirkuit Mandalika, yang pada dasarnya hal tersebut menjadi dikenal sebagai suatu tempat secara internasional. Sehingga saya percaya bahwasannya tradisi-tradisi daerah tersebut pula perlu dikenal oleh banyak masyarakat luas. Pertama, apa itu bau nyale? Bau secara etimologis dari bahasa Sasak, yaitu mengambil ataupun menangkap. Sedangkan nyale berarti yaitu cacing laut. Sehingga secara etimologis diambil dari bahasa Sasak, artinya menangkap cacing laut di pesisir pantai oleh masyarakat suku Sasak. Bau nyale ini tersendiri pada zaman dahulu dimulai abad ke-16 hampir dilakukan oleh seluruh masyarakat di wilayah Lombok. Biasanya dilakukan 2 kali dalam setahun. Karena sering dilakukannya, lambat laun hal tersebut menjadi sebuah kebiasaan ataupun tradisi bagi masyarakat Lombok. Kepercayaan akan mitologi dengan cacing nyale dalam legenda Putri Mandalika mempengaruhi sebagian masyarakat untuk selalu menjaga tradisi bau nyale dengan tujuan agar mereka mendapatkan berkah dan juga rezeki untuk ikut serta dalam tradisi bau nyale itu tersendiri. Mitologi yang berkembang di daerah Lombok ini tentunya masih sangat kuat, memiliki fungsi manifest dan juga laten. Kepercayaan masyarakat akan mitologi dengan cacing nyale dalam legenda Putri Mandalika mempengaruhi sebagian masyarakat yang selalu menjaga tradisi bau nyale ini tersendiri, dengan tujuan untuk mendapatkan berkah dan rezeki tadi. Sehingga mereka mengikut sertakan diri mereka akan tradisi bau nyale. Hal tersebut juga dapat ditunjukkan bahwasanya tradisi bau nyale menjadi tanda bahwasanya musim untuk tanam dalam perkebunan mereka sudah dimulai. Sejarah dari bau nyale ini tersendiri biasanya dimulai ketika tradisi ini jatuh pada tanggal 20 bulan 10 dalam penanggalan tradisional Sasak ataupun juga pada tanggal penanggalan Primbon Jawa yang jika dalam kalender Masehi yaitu sekitar bulan Februari hingga bulan Maret. Pada sekitar waktu tersebut, masyarakat menunggu datangnya nyale. Namun sebelum itu, penentu adat akan menentukan kapan datangnya nyale dan juga dalam proses itu, di setiap penjuru mata angin baik utara, barat, selatan, juga timur, akan ada suatu petugas ataupun pemangku adat yang akan membaca perhitungan sesuai dengan primbon Jawa yang sering disebut juga sebagai papan wadika. Keempat pemangku adat yang berada di penjuru mata angin yang berbeda tersebut selanjutnya bertemu dan mencocokkan perhitungan tanggal yang didapatkannya, yang seterusnya dicocokkan dan ditentukan sebagai hari bau nyale. Di sana, tradisi ini bukan lagi hanya sekadar ritual saja, namun sudah menjadi bagian dari pariwisata, yaitu atraksi budaya. Bagaimanapun, tradisi bau nyale telah diakuisisi oleh pemerintah Nusa Tenggara Barat dan dimasukkan kepada paket pariwisata tradisi ini ke dalam atraksi budaya. Sehari sebelum hari pelaksanaan dari bau nyale ini, biasanya masyarakat telah mulai memadati pesisir pantai dan sebagian dari mereka ada yang sampai menginap, menunggu datangnya fajar. Diselap nantian dalam proses menjelang pelaksanaan bau nyale, pada malam harinya atraksi-atraksi yang spontan dan maupun terencana telah disiapkan. Atraksi spontan menjelang diselenggarakannya tradisi bau nyale datangnya dari lapisan masyarakat yang sering menyuguhkan tarian-tarian. Ada juga yang berpadu pantun ataupun sering disebut betandak, dan juga bagi para pemuda, sehari sebelum pelaksanaan justru menjadi suatu hal yang paling sering dinanti. Karena dalam tradisi Sasak, waktu penantian dimanfaatkan sebagai momentum untuk melakukan pendekatan terhadap seseorang yang dicintainya. Pemuda Sasak sering memanfaatkan ruang ini untuk menyampaikan perasaannya dan juga menunggu jawaban dari seorang kekasih yang mau dinikahinya. Tidak jarang pula para pemuda membawa beberapa properti dan juga buah-buahan untuk diberikan kepada kekasihnya agar lamarannya diterima. Tradisi ini sering disebut ngujang, yakni pendekatan menuju pinangan.
Putri Mandalika menjadi sebuah dasar daripada tradisi bau nyale tersendiri. Tokoh Putri Mandalika menjadi sentral cerita legenda dari suku Sasak yang dalam cerita tersebut disebutkan bahwa Putri Mandalika menjadi rebutan dari pangeran-pangeran di sekitarnya yang sejatinya pangeran tersebut padahal masih merupakan seorang kerabat ataupun saudara-saudara sepupunya daripada Putri Mandalika itu sendiri. Karena Putri Mandalika itu tidak menginginkan pertumbuhan darah, maka ia akhirnya mencaburkan dirinya ke dalam laut. Dan akhirnya Putri Mandalika pun tenggelam. Di tengah pencarian itu, tiba-tiba muncullah nyale ataupun cacing laut yang begitu banyak dan warna-warni. Masyarakat percaya bahwasanya cacing tersebut merupakan jelmaan dari Putri Mandalika. Mungkin dahulu, masyarakat masih menganut paham animisme, yaitu percaya kepada roh-roh dan kepercayaan kepada benda gaib yaitu dinamisme. Bentuk kepercayaan itu sangatlah kuat kaitannya dengan bentuk tradisi bau nyale. Adat istiadat yang berhubungan dengan kepercayaan mengenai nyale yang terdiri atas ziarah kubur ataupun roh kubur dan selamatan tanaman padi di sawah yang walaupun hal tersebut begitu, nenek moyang mereka telah berhasil menyalin dongeng tentang asal kejadian nyale. Namun, mereka tetap kagum terhadap peristiwa nyale pada tanggal dan bulan yang sama setiap tahunnya. Kejadian itu merupakan lambang kesetiaan dan juga keteguhan menepati janji. Orang Sasak juga mempunyai keyakinan jika nyale sudah ditangkap, maka hal tersebut menjadi sebuah kewajiban setiap keluarga Batih mempunyai kewajiban untuk mengadakan ziarah ke kubur anggota kerabatnya yang sudah meninggal. Maksudnya sebagai laporan bahwasanya nyale sudah ditangkap dan juga untuk memperkenalkan kepada kuburan nenek moyang kepada anak-anak mereka. Hal ini tercantum pada Lalu Wacana pada tahun 1983 halaman 63. Hal yang lebih penting dalam ziarah kubur ini adalah mohon keselamatan dan perlindungan kepada roh nenek moyang yang sudah meninggal lebih dekat dengan Tuhan dan sewaktu-waktu dapat berhubungan dengannya dan segala permintaannya mudah dikabulkan oleh Tuhan. Kegiatan ziarah ini biasanya dilakukan terutama oleh mereka-mereka penganut Islam waktu telu atau Islam waktu telu. Bagi mereka penganut Islam waktu telu, memakai roh nenek moyang sebagai perantara untuk menyampaikan suatu maksud kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tradisi ini menjadi suatu dasar kepercayaan umum pada hampir seluruh bangsa Sasak. Sehingga mari kita lihat selanjutnya bagaimana tahapan-tahapan dari bau nyale itu sendiri. Tentunya melalui proses panjang. Yang pertama disebut juga sangkapwariga ataupun tahap penentuan tanggal dilakukan bau nyale oleh pemangku adat yang berada di 4 penjuru mata angin yang berbeda tadi. Lalu yang selanjutnya dilakukan yaitu disebut juga mempausan. Pepausan ini dilakukan oleh para mami yang membaca lontar dengan menembangkan beberapa pupu atau nyanyian-nyanyian tradisional dengan urutan tembang antara lain pupu Asmarandana, pupu Sinom, pupu Mas Kumambang, dan juga pupu Ginada. Kegiatan ini biasanya dilakukan di bangunan-bangunan tradisional dengan 4 yang sering disebut juga sebagai balai saka 4. Yang ketiga disebut juga betandak. Sehari sebelum hari pelaksanaan bau nyale, masyarakat Lombok telah datang berbondong-bondong memenuhi bibir pantai. Mereka datang untuk menginap di sepanjang bibir pantai untuk menyambut keluarnya nyale. Pada malam sebelum dilakukan bau nyale, para pengunjung khususnya para muda-mudi akan melakukan suatu berbalas pantun juga membawakan lawas Sasak yang sering disebut juga betandak tadi, dan juga nantinya pada proses ini menjadi momen bagi para pemuda untuk mencurahkan isi hatinya untuk menaksir seorang kekasihnya. Lalu selanjutnya yang keempat adalah Nede Rahayu Ayening Jagad, yang disebut juga prosesi ini dilakukan oleh para tetua adat yang dimana para tetua adat berkumpul dengan posisi melingkar di tengah-tengah mereka diletakkan suatu sebuah jajanan ataupun buah-buahan yang berbentuk gunungan. Dan juga prosesi ini terakhir merupakan prosesi terakhir sebelum menangkapnya nyale. Dalam prosesi ini para tetua melakukan doa sebelum masyarakat turun ke laut menangkap nyale. Lalu selanjutnya ketika fajar tiba, masyarakat tumpah ruah berbondong-bondong turun ke laut untuk menangkap nyale dengan berbekal lampu senter, jaring kecil, dan juga ember. Setelah ini disebut juga bau nyale yang pada akhirnya masyarakat akan mengonsumsi hal tersebut secara langsung ataupun diolah dulu menjadi seperti keripik, lauk pauk, dan juga pepes. Tujuan dari bau nyale ini sendiri yang pertama adalah sebagai sarana untuk mengajak ataupun menjaga melestarikan ekosistem terumbu karang. 2. Menyadarkan masyarakat untuk tidak menangkap nyale berlebihan. 3. Mengetahui keragaman biota laut di Lombok. Dan juga yang keempat, memahami dari siklus hidup biologi cacing.
Menurut saya, tradisi merupakan sebuah hal yang berhubungan dengan masa lalu, atau nenek moyang ataupun adat suku kita. Tentunya, adanya sebuah tradisi karena hal ini menjadi suatu mandat bagi generasi selanjutnya daripada nenek moyang. Dan hal tersebut perlu dilestarikan sebab ada sebuah maksud ataupun fungsi tertentu yang terdapat di dalamnya. Baik itu dalam aspek lingkungan untuk pelestarian ataupun sosial sebagai pemersatuan suatu suku ataupun hal lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.